Untuk moms yang lagi hamil, jadi nggak semuanya mengalami induksi ya. Dan tidak semua moms yang lagi hamil itu harus diinduksi. Jadi tadi ya, induksi itu adalah salah satu cara untuk moms yang mau lahiran secara normal atau spontan ya, atau pervaginam lah kita sebut. Diberikan obat perangsang supaya rahimnya berkontraksi, jadi babynya bisa keluar gitu. Nah, prosedurnya itu ada yang misalnya obatnya yang namanya suppositori itu bisa. Ada yang dimasukkan ke dalam infus bisa. Atau ada yang misalnya dimasukkan ke dalam mulut itu juga bisa. Nah, itu nanti tergantung dari hasil pemeriksaannya. Nah, untuk prosedurnya itu durasinya itu bervariasi. Misalnya hamil anak pertama atau hamil anak kedua itu juga menentukan tuh biasanya. Nah, apabila kita periksa nih ternyata masih mulut rahimnya masih keras, belum melunak. Nah, itu juga akan mempengaruhi nih lama dari durasi induksi tersebut. Hai, kembali lagi di channel Dr. Kevin. Apa kabarnya semua? Semoga semua dalam keadaan yang sehat ya. Nah, kali ini video mengenai moms yang sudah mendekati launching nih, yang udah trimester ketiga akhir, yang udah mau bertemu dengan babynya. Kita akan membahas mengenai tanda ibu hamil harus segera induksi persalinan. Nah, yang pengen tahu induksi itu apa, terus kok bisa sampai diinduksi ya? Apakah boleh nih? Tapi seperti biasa, sebelum saya lanjut, buat kalian yang baru pertama kali ketemu dengan channel ini, jangan lupa untuk dukung terus channel Dr. Kevin. Cara gampang, tinggal klik tombol subscribe di bawah sini yang tulisannya warna merah. Tinggal diklik aja, nggak usah khawatir, subscribe itu gratis. Dan juga jangan lupa untuk nyalakan loncengnya, karena dengan menyalakan lonceng, kalian akan dapat notifikasi setiap kali ada video baru. Induksi itu adalah kita memberikan obat, tujuannya supaya untuk mempercepat persalinan. Untuk moms yang lagi hamil, jadi nggak semuanya mengalami induksi ya. Dan tidak semua moms yang lagi hamil itu harus diinduksi. Jadi tadi ya, induksi itu adalah salah satu cara untuk moms yang mau lahiran secara normal atau spontan ya, atau pervaginam lah kita sebut. Diberikan obat perangsang supaya rahimnya berkontraksi, jadi babynya bisa keluar gitu. Jadi bukan melahirkan secara sesar. Karena kalau melahirkan secara sesar nggak perlu untuk diinduksi. Jadi pada saat moms hamil itu sekitar 80% itu bisa melahirkan secara normal atau spontan lah. Nah, ada beberapa persen lainnya itu yang harus memang dibantu. Apakah dibantu dengan sesar atau dibantu dengan induksi. Nah, induksi ini tentu dilakukan dengan adanya indikasi. Jadi nggak bisa semerta-merta nih lagi hamil, aduh nanti pengen induksi aja karena mau lahir tanggal sekian. Nah, itu nggak bisa. Karena dengan adanya induksi itu pasti kan ada nih komplikasi yang kemungkinan bisa timbul atau misalnya hal-hal lainnya. Ada beberapa keadaan yang memang kita sarankan untuk induksi. Contohnya adalah moms hamil sudah di HPL, bahkan sudah lebih 1 minggu dari HPL. HPL itu adalah hari perkiraan lahir. Ya, jadi pada saat moms hamil kan moms tahu nih kapan harus lahirannya, hari perkiraannya kan kapan, itu moms juga udah dikasih tahu biasanya di awal-awal. Jadi itu hari perkiraan, jadi bukan hari pasti lahir ya. Tetapi nggak semerta-merta nih, misalnya moms sudah lebih 1 minggu dari HPL terus langsung mau induksi, itu nggak bisa juga gitu. Tetap harus diperiksa oleh dokternya. Dokternya nanti harus dilihat dulu nih posisi bayinya gimana, luas panggulnya seperti apa, posisi janinnya itu kepalanya dulu yang dibawa atau malah kakinya yang dibawa. Nah, itu harus dipastikan apakah ketubannya juga sudah pecah dulu atau belum. Itu semua harus dipastikan sebelum melakukan induksi. Jadi nggak bisa semerta-merta. Jadi bukan karena abis nonton video ini terus langsung, oh ya aku mau induksi aja. Nggak gitu. Jadi semua itu harus didiskusikan lagi ya sama dokter yang akan nanti menangani. Nah, prosedurnya itu ada yang misalnya obatnya yang namanya suppositori itu bisa. Ada yang dimasukkan ke dalam infus bisa. Atau ada yang misalnya dimasukkan ke dalam mulut itu juga bisa. Nah, itu nanti tergantung dari hasil pemeriksaannya. Dan juga syarat yang utama sebelum melakukan induksi, kita harus lihat nih keadaan momsnya dan keadaan baby yang dikandung itu sehat atau enggak. Kehamilannya itu masih bagus atau enggak. Jumlah air ketubannya masih cukup atau tidak. Nah, itu tentu semua harus diperiksa dulu. Kalau misalnya air ketubannya sudah kurang atau detak jantung babynya itu kurang bagus, nah itu tidak boleh dipaksakan ya untuk dilakukan induksi. Tentu semuanya itu nanti tergantung dari kondisi. Apabila moms sudah mengalami pembukaan, misalnya udah 10 nih pembukaannya, ya itu namanya bukan induksi. Nanti itu didiskusikan lagi dengan dokternya.
Nah, untuk prosedurnya itu durasinya itu bervariasi. Misalnya hamil anak pertama atau hamil anak kedua itu juga menentukan tuh biasanya. Nah, apabila kita periksa nih ternyata masih mulut rahimnya masih keras, belum melunak. Nah, itu juga akan mempengaruhi nih lama dari durasi induksi tersebut. Ada yang bisa sampai 1-2 hari. Ada yang hanya beberapa jam saja. Ada yang 6 jam, ada yang 8 jam. Nah, itu berbeda-beda. Nah, ada yang nanya juga nih sakit atau enggak. Kalau moms yang sudah pernah diinduksi, boleh deh di komen ya di bawah sini. Karena saya belum pernah diinduksi. Komplikasi yang kemungkinan muncul ya dari dilakukan induksi. Yang pertama, misalnya detak jantung babynya nggak bagus atau tidak kuat, tidak mampu untuk bertahan karena induksinya. Nah, itu salah satu potensi komplikasi yang bisa saja timbul. Setelah melahirkan bisa saja muncul perdarahan yang hebat. Itu juga merupakan suatu potensi komplikasi yang kemungkinan timbul. Potensi komplikasi lainnya yaitu rahim robek atau ruptur uteri ya. Itu juga sudah pernah dibahas. Tinggal klik linknya di sini ya. Ada juga beberapa komplikasi yang mungkin muncul. Nah, itu bisa diskusikan lagi ya ke dokternya karena komplikasi-komplikasi tersebut itu akan disesuaikan lagi nih dengan kondisi moms yang sedang hamil karena tiap-tiap orang nanti akan berbeda-beda apakah panggulnya itu cukup atau enggak, apakah besar babynya cukup untuk lewat dari jalan lahir atau tidak. Nah, itu juga tentu pasti harus diperiksa dulu sebelum dilakukan induksi. Induksi itu tidak 100% menjamin keberhasilan untuk moms lahir secara per vaginam ya. Jadi ada yang namanya gagal induksi, yang namanya usaha bisa gagal dong. Jadi apabila gagal induksi, yang bisa dilakukan adalah kita persiapkan untuk lahir secara sesar. Ya, jadi jangan dipaksakan untuk dilakukan tetap diinduksi aja. Nah, tadi udah tahu ya potensi komplikasinya bahkan bisa sampai mengancam nyawa moms dan baby yang dikandung. Jadi intinya semua metode persalinan itu tujuannya untuk supaya moms dan baby itu selamat dan minimal komplikasi. Jadi apabila memang sudah tidak dapat melahirkan secara per vaginam, ya kita akan memilih metode lain yang lebih minim komplikasinya. Oke, sekian dulu konten Dr. Kevin kali ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara klik tombol like, comment, subscribe, serta share video ini ke semua sosial media kamu supaya video ini dapat tersebar luas dan bermanfaat. Saya Dr. Kevin, until tomorrow and stay healthy.